Inggris bakal mengakui kemerdekaan Palestina. Suatu kejutan, mengingat Inggris adalah negara pertama yang mendukung berdirinya negara Israel di tanah Palestina. Bahkan, Palestina yang dulunya masih jadi bagian dari Kekaisaran Ottoman yang bermusuhan dengan Inggris di Perang Dunia I pada 1914. Kekaisaran Ottoman bagian dari blok sentral bersama dengan Jerman dan Austria-Hungaria, sementara Inggris dari blok sekutu. Di tengah-tengah Perang Dunia Pertama tahun 1917, Inggris merilis Deklarasi Balfour dengan dokumen berisi 67 kata saja. Deklarasi Balfour pada 1917 dijadikan fondasi untuk pendirian negara Israel. Isinya menjelaskan dukungan Inggris terhadap gerakan Zionisme untuk mendirikan negara Israel di wilayah Palestina. Alasan untuk deklarasi Balfour ini masih diperdebatkan, tapi beberapa sejarawan bilang kalau Inggris mendukung Zionisme gara-gara Yahudi pada zamannya adalah elit kaya yang bisa mendanai perang yang sedang berlanjut. Dampak deklarasi tersebut pun signifikan. Ketika Perang Dunia I berakhir pada 11 November 1918, pemerintah Inggris mengambil kontrol Palestina. Liga Bangsa-Bangsa lalu memberi mandat kepada Inggris untuk mengurus Palestina. Tapi upaya implementasi mandat ini seringkali bertentangan dengan aspirasi lokal yang memicu ketegangan dan perlawanan. Gesekan masyarakat lokal dan etnis Yahudi makin menjadi-jadi setelah orang-orang Yahudi dari Eropa pindah ke Palestina karena dampak dari peristiwa Holocaust. Pada 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memutuskan untuk membagi wilayah Palestina menjadi dua negara terpisah. Satu untuk orang Yahudi dan satu untuk orang Arab. Tak satu pun negara Arab yang mendukung rencana ini, sedangkan Inggris memilih abstain. Mereka memutuskan untuk menarik diri dan menyerahkan masalah ini sepenuhnya kepada PBB dengan batas akhir pada 14 Mei 1948. Beberapa jam sebelum pemerintahan Inggris resmi berakhir di tanah Palestina, para pemimpin Yahudi mendeklarasikan berdirinya negara merdeka bernama Israel, lalu diakui oleh PBB pada tahun berikutnya. Inggris awalnya masih ragu dan baru memberikan pengakuan diplomatik penuh de jure kepada Israel pada 28 April 1950. Dalam beberapa dekade berikutnya, Inggris condong abstain dan jarang memihak kepada Palestina. Bahkan pada tahun 1988, ketika PLO mendeklarasikan kemerdekaan Palestina, lebih dari 70 negara langsung mengakui negara Palestina. Tapi Inggris memilih untuk tidak mengakuinya. Bahkan, pasca konflik Palestina-Israel pada 7 Oktober 2023, Inggris berkali-kali memilih abstain dalam voting internasional yang krusial, termasuk penyeruan untuk humanitarian pause atau gencatan senjata. Tapi, belakangan ini Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan bahwa pemerintahannya akan secara resmi mengakui negara Palestina pada September 2025, kecuali Israel menyetujui gencatan senjata dan memenuhi sejumlah tuntutan penting lainnya. Menariknya, istri dari Keir Starmer adalah seorang Yahudi. Ketika berkampanye, dia pernah bilang kalau Israel punya hak untuk membela diri mereka dalam konflik. Hal ini menuai polemik. Namun, gara-gara Partai Buruh telah berjanji untuk mengakui negara Palestina, para pendukungnya mendesak Keir Starmer agar segera mendeklarasikan kemerdekaan Palestina. Akhirnya, PM Keir Starmer buka suara. Dia bilang Palestina akan diakui olehnya kalau Israel masih terus nyerang Gaza. Perlu diingat, partainya, Partai Buruh, didukung oleh komunitas Muslim. Tapi karena pernyataan PM mendukung Israel sebelumnya, voting untuk Partai Buruh akhirnya turun dan lawan politik yang pro-Palestina justrulah yang menang. Akhirnya, PM Keir Starmer menjadi lebih pro-Islam nih sebagai respon. Bagaimana menurut kalian tentang lika-liku antara Inggris dan Palestina? Kenapa ya? Kok tiba-tiba Inggris berubah pikiran? Coba komen di bawah ya.